Pemirsa, penggunaan lagu populer atau favorit untuk tujuan komersil tidak bisa sembarangan lagi. Terbaru pesta pernikahan akan dikenakan pajak royalti jika memutar lagu populer atau favorit. Jika menolak bayar, pasal pidana siap menanti. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang. Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Ironi dirasakan musisi tanah air karena tidak leluasa mengakses data royalti yang diterima. Padahal LMKN gencar menarik royalti karena musisi. Hal ini terungkap dalam perbincangan antara Badai X Krispati bersama rekan Lukman Hanafi dalam program One on One Sindo News berikut ini. Bisa berkomentar juga. Tapi kalau menurut saya Indonesia ini perkembangan musiknya termasuk lambat. Ya, lambat dalam arti bukan lambat secara sumber daya. Sumber daya Indonesia ini bagus-bagus banget. Bahkan dari tahun 70, 80, 90 tuh kita nggak kekurangan pencipta lagu bagus, penyanyi bagus, produser bagus. Namun mentalitas, perkembangan pemikiran, adabnya, pembangunan budayanya itu sangat telat. Jadi kalau hari ini terjadi gelombang besar terhadap karya cipta, menurut saya ini tanda-tanda musik Indonesia akan naik level 2-3 kali lipat. Bahkan kalau kita berhasil melewati ini, kita akan bisa bersaing dengan Korea. Apa sekarang yang membedakan antara Indonesia dan Korea secara industri musik? Kalau kita lihat di Korea ya, kebetulan keluarga saya juga menikmati musik-musik Korea, gitu, termasuk saya juga ya. Kita lihat di sana politik legislasinya sangat mendukung senimannya. Artinya pemerintah punya program khusus bagaimana cara mensupport seniman-senimannya, terutama yang berpotensi. Mungkin ada juga yang dikirim ke luar negeri untuk mengolah ilmunya, sehingga nanti ketika kembali ke negaranya mereka ada ikatan dengan pemerintah sana untuk turut menaikkan leveling daripada budaya mereka. Dan perlu diketahui sekarang Korea itu udah sampai ke sampai ke kebudayaan Amerika. Amerika dan Eropa. Bahkan artis mereka sekarang sudah dapat nominasi di penghargaan-penghargaan di Amerika dan Eropa. Itu menandakan pemerintahnya sangat aktif untuk mendukung ini. Nah, Indonesia kalau menurut saya potensinya gede banget. Tapi sayangnya regulasi ini masih diperdebatkan. Nah, ini yang menjadi PR yang luar biasa sih ya. Artinya kita nih masih ngebahas siapa yang bayar royalti, bagaimana penagihannya, kemudian politik legislasi di DPR juga masih revisi kiri kanan dari segi regulasinya. Ini PR-nya banyak banget gitu. Nah, kemarin kan akhirnya mungkin karena perkembangan ini ya, si pemerintah melalui Kementerian Hukum kan mengukuhkan ya komisioner LMKN. Sementara yang satu sebelumnya kan juga sebelum ada LMKN juga ada LMK kan gitu. Apa bedanya sih, Bang? Ya, kalau LMK itu kan lembaga manajemen kolektif. LMK ini kan sudah ada kalau tidak salah tuh semenjak 1992. Berawal dari Yayasan Karya Cipta Indonesia. Nah, LMK YKCI dulu tahun 92 itu
dia mulai untuk mengolek distribusi pemakaian lagu-lagu Indonesia di area publik. Ya, makanya nanti setelah perubahan Undang-Undang Hak Cipta sampai di versi 2014, maka dikenal namanya performing rights. Nah, LMK ini tugasnya adalah mengkoleksi royalti performing yang dibawakan dalam area publik ataupun area-area yang mendatangkan bisnis komersial. Nah, kalau LMKN ini terjadi dari sebuah produk produk peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Di situ di judulnya adalah tata kelola royalti lagu dan musik. Dan si LMKN ini adalah perpanjangan tangan si LMK ini untuk meneruskan pendistribusian royalti tersebut atau melakukan penagihan dan pendistribusian tersebut. Maka kan setahu saya tugas LMK ini kan ada 4. Yang pertama dia menghimpun dan mendistribusikan royalti. Yang kedua dia melakukan menyusun kode etik. Yang ketiga dia melakukan mediasi sengketa dan melakukan pengawasan. Nah, kita ambil satu aja tugasnya, mendistribusikan dan mengelola royalti. Ini kan sebenarnya tugas dari LMK sebelumnya. Mungkin dianggap LMK ini tidak berfungsi dengan baik dalam segi sistem. Maka ketika nanti LMK yang dibentuk dari PP 56, maka mereka wajib membuat sistem itu. Nah, yang katanya dalam 2 tahun harus jadi, tapi nggak jadi gitu. Dari kira gitulah berbeda. Nah, dari sisi musisi ngeliatnya kan jatuhnya jadi ada, kalau bahasa mungkin ada jadi, meskipun satu ada N-nya, yang satunya nggak ada, jadi ada dualisme LMK jatuhnya. Ya, sepertinya jadinya begitu. Bukan hanya dualisme, tapi jadi seperti apa ya? Kami sendiri sebagai pencipta lagu tidak pernah merasa melakukan perjanjian lisensi dengan LMKN. Kami melakukan perjanjian lisensi itu dengan LMK. Bahkan seorang Badai dengan lagu-lagu hitsnya itu dikelola oleh WAMI untuk pengelolaan performing rights. Bahkan setiap person di dalam perjanjian dengan mereka dengan WAMI, kita ada perjanjian lisensi dengan WAMI. Nah, tiba-tiba bahasanya disebut sebagai kuasa atribusi. Jadi kuasa atribusi itu pengertiannya adalah kuasa yang diamanatkan kepada sebuah lembaga, ya kan? Mungkin lembaga itu dalam koridor mungkin jabatan. Setahu saya kuasa atribusi itu berlaku contohnya untuk presiden dan gubernur pada pemerintah daerah. Nah, tapi ini kuasa atribusi dari LMK ke LMKN ini tidak melibatkan komposer. Jadi komposer mengalami ketidaktahuan. Kok tiba-tiba pengelolaan ini dilakukan oleh LMKN? Gitu. Nah, berarti kalau ini kan sebelum baru dikukuhkan kemarin, tapi kalau menanggapi ini terjadi, apalagi tadi ada LMKN dan tidak melibatkan para komposer, tapi seolah-olah kayak mandatori jatuhnya, kan? Kira-kira menanggapinya dari sisi kedepannya lebih ke menguntungkan atau justru malah membuat apa yang sekarang belum rapi menjadi lebih tidak rapi lagi? Sebenarnya gini Mas Lukman, kalau kita lihat dari tugas dan tanggung jawab mereka yang tadi saya bilang sesuai dengan PP 56, ketika pusat data lagu dan musik itu kan pusat database-nya ya. Kemudian sistemnya namanya sistem informasi lagu dan musik. Jika 2 produk ini jadi dan dikelola dengan baik, lalu ditagihkan dengan benar dan distribusikan dengan baik, pencipta lagu kaya Mas Lukman. Sangat kaya raya. Nah, berarti selama ini belum benar. Ya jelas. jelas belum benar. Tadi pencipta lagu kaya raya kalau udah benar. Ini saya sebetulnya hanya melihat aja, kalau di kasat mata di luar orang dunia musik itu kita melihat kayaknya pencipta lagu dengan penyanyi itu lebih kayak penyanyi. Iya, itu stigma. Ya, stigmanya kan ngelihatnya kan gitu kan. Apakah ini dampak sebagai sebenarnya pencipta lagu itu karena tidak dapat royalti sehingga sementara penyanyi itu hanya membawakan tetapi dia dapat bayaran lebih mahal sehingga membeli lebih banyak, atau apa sebenarnya terjadi, Mas? Enggak, kalau polarisasi antara pencipta lagu dengan penyanyi ini sebenarnya ini kan ditimbulkan dari apa sih? Berangkat dari ketidakpuasan kan, dari ketidakpuasan komposer, kok bisa mereka hanya dapat sekian ratus ribu. Perlu diketahui juga buat teman-teman yang nonton tayangan ini, di dalam sebuah acara, katakanlah itu konser, di dalam sebuah konser itu ada stakeholder di dalamnya kan, ada vendor ada vendor panggung, ada makeup artis mungkin, ada soundman, ada band pengiring, ada artis penyanyi.
Nah mereka ini dalam sebuah konser, mereka ini adalah bagian-bagian atau unit-unit yang sudah menerima pembayaran tersebut. Di dalam kategori konser ya. Konser, ya. Namun ada profesi nih yang terlupakan. Terlupakan kenapa? Karena pembayaran pencipta lagu itu selalu datangnya belakangan. Kenapa? Karena lisensi selalu diurus belakangan. Nah ini adalah kritik kami juga buat LMK dan LMKN ya. Bahwa lisensi ini harusnya, ya gini deh, kita aja mau pesen gedung buat merit aja, gedung buat nikah doang, itu aja harus lunas, baru boleh bikin acara. Lah ini bisa-bisaan konser berjalan, tiket dihitungnya belakangan, baru pencipta lagu diurus lisensinya, baru dapat duitnya. Nah sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan adanya polarisasi, bahwa kok bisa ya penyanyi dapat bagiannya, kok sebagai komposer malah seperti tidak dipuaskan gitu loh, secara hak dan kewajiban mereka.